Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah kami yang sungguh baik, sangat baik bagi kehidupan kami. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru. Kami sungguh percaya semua karena anugerah Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan beribadah, kami akan memuji memuliakan Engkau. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak SD Providensia, khususnya anak-anak kelas 1, 2, dan 3. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan lewat kami mau beribadah kepadamu. Biarlah ibadah kami pagi hari ini jadilah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan memuji nama Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan, kita akan bersorak-sorak bahwa Tuhan Yesus baik-baik bagi kita semua. Anak-anak diundang semuanya berdiri, kita akan puji Tuhan dengan menyanyi Ku Gerakkan Badanku. Gerakkan badan kita, karena badan kita diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan. Ku gerakkan badanku. Kita mengajar
Adik-adik, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan saat ini kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, dan saat ini tibalah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau memberkati kami semua, anak-anak yang ada di rumah yang saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, agar supaya kami semua berlayak untuk ada di sekitar firman-Mu. Berkati kami saat ini dalam kegiatan ibadah kami, biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Shalom, apa kabar semua? apa kabar semua? Nah, hari ini kita akan melihat cerita tentang kematian Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus mati untuk kita? Ya, benar. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Karena dengan kematiannya kita semua diselamatkan dari hukuman. So, let's follow this story. Okay, let's watching this video. Kalian akan lihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Perhatikan baik-baik ya, apa yang Tuhan Yesus buat dan apa yang orang-orang berbuat bagi Tuhan Yesus. Okay, let's watching. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan.
Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Gimana cerita tadi? Kalian sudah lihat kan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Tuhan Yesus tidak salah, tapi Tuhan Yesus harus disalib untuk menebus dosa kita. Nah, sekarang kita nyanyikan pujian ini ya. Kita nyanyi bersama-sama, kita nyanyikan untuk Tuhan Yesus. Let's sing! Yesus disalib karena
Semuanya yakin Tuhan Yesus bangkit? Kalian percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit? Ayo kita lihat bersama video ini. Semoga kita semua bisa lebih mengerti lagi bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita semua dan Tuhan Yesus akan bangkit bagi kita semua. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah video yang menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Semoga anak-anak yang di rumah, yang saat ini tidak bisa kemana-mana, kalian bisa mengerti bahwa sungguh besar pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus, mari kita semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Dengar-dengaran apa kata firman, dan kita akan menjadi anak-anak yang turut serta di dalam memberitakan kemenangan Tuhan Yesus atas dosa bagi kita semua. Shalom, sampai ketemu lagi.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk taat melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi kita, mari kita lakukan itu menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Saatnya kita akan tutup ibadah di pagi hari ini. Diundang anak-anak semuanya berdiri. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Anak-anak, kita akan berdoa. Fold your head, close your eyes, lipat tangan, tutup mata, ikuti mem berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini yang